wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwa illa billah. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Hadir bersama kita ada Al-Ustadz Ardiliansyah MPD dan segenap para guru-guru lain, para ustazah. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu. Kita doakan dulu yuk semua ulama-ulama kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, setelah corona datang, lebih dari 1000 ulama satu persatu wafat meninggalkan kita. Kalau presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota hari ini meninggal dunia, besok rebutan orang langsung jadi penggantinya. Tapi kalau ini hari ulama kita yang wafat, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum jaminan ada yang bisa menggantikan mereka. Betul? Bapak Ibu, saya kehilangan sahabat saya Syekh Ali Jabir, Ustadz Tengku Zulkarnain, dan masih banyak ulama-ulama lainnya. Di Madura ada namanya Profesor Dr. Imam Mawardi. Di Sukabumi ada namanya Al-Habib Novel Al-Kab. Di Jakarta ada Habib Thohir Al-Kab. Ulama besar-besar semua satu persatu meninggalkan kita. Maka jangan bosan-bosan doakan mereka. Yang sudah wafat kita hantarkan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan wasilah Al-Fatihah ini Allah ampuni dosa-dosanya, Allah balas kebaikannya, Allah tempatkan di tempat yang indah di sisi Allah. Al-Fatihah. Yang saya muliakan Bapak Camat Talang Kelapa, Bapak Salinan Esos MM. Perjumpaan pertama di Sungsang, sekarang ketemu di Talang Kelapa. Ya itu maksudnya. Dulu di Sungsang, susah Pak, Sungsang, susah. Jangankan hidup, lahir aja susah. Dulu beliau tinggal di Sungsang. Sungsang itu jangankan hidup, lahir aja susah, kan Sungsang. Tapi sekarang berkat kesabarannya ditempatkan di tanah emas, tanahnya emas, luar biasa. Dari yang baik ke tempat yang terbaik. Kita doakan Pak Camat dan istri yang hadir, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Allah. Hadir bersama kita ada Bapak Lurah Tanamas, Bapak Haidir Esos, Wakapolsek Talang Kelapa, AKP Toib Suparjo. Tadi subuh beliau pun hadir di majelis saya. Dan beliau bukan cuma hadir, ikut mewakafkan Al-Quran. Takbir. Saya sayang dan cinta, bahkan hormat dengan beliau. Kenapa? Beliau nampak polisi yang soleh. Maka saya ingatkan Bapak Ibu, kalau ada polisi yang bejat,
Sambo. Itu cuma oknumnya, bukan Polri-nya. Masih banyak polisi-polisi yang baik dan benar serta soleh. Salah satunya di depan kita. Saya hormat dengan Pak Toib. Saking hormatnya, jangankan beliau lagi bertugas, polisi tidur saja pelan-pelan selewat. Bu, jadi polisi itu paling enak sebenarnya, bisa masuk kemana-mana. Saya kasih contoh, polisi pakai peci, boleh, mirip kayak Ustadz. Coba kalau Ustadz pakai topi polisi, pasti ditangkap. Polisi pakai gamis kayak Ustadz, bisa. Coba kalau Ustadz pakai baju polisi, ditangkap. Betul? Sekali lagi kita doakan Bang Toib. Bang Toib, tadi pagi saya tanya, adakah hubungan dengan Bang Toib? Kalau Bang Toib versi 3 tahun nggak pulang-pulang, beliau selalu pulang. Kita doakan beliau selalu dalam lindungan Allah dengan segenap anggota-anggotanya, amin ya Rabbal. Hadir bersama kita Babinsa Bapak Ari Wibowo. Hadir bersama kita Ketua BKP LMI Ustadz Ardilian Syah MPD, Ketua Masjid Bapak Rahmat Hidayat, dan yang menjadi wasilah pagi ini Bapak Junaidi. Dan yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia. Begitu saya turun mobil masuk ke sini, saya di satu sisi bahagia melihat jamaah yang ramai, di sisi lain hati saya merasakan H2C, harap-harap cemas. Di satu sisi saya bahagia melihat wajah-wajah wanita-wanita mulia seperti di hadapan saya sore ini. Wanita-wanita soleha, nampak wajah-wajahnya bercahaya semua. Pakai bedak apa? Saya di satu sisi bahagia, tapi kalau boleh jujur, di sisi lain hati saya merasa cemas. Apa yang saya cemaskan nampak sudah di depan mata saya. Tanda-tanda kiamat sudah dekat. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Yang ngomong bukan saya, tapi Nabi yang ngasih bocorannya. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, "Inna min asyratis sa'ah," di antara tanda-tanda kiamat itu sudah dekat, di antara tanda-tandanya ayaqillar rijal, jumlah laki-laki sedikit. Wa yaktsuran nisa, jumlah perempuan lebih banyak. Sekarang nampak sudah di depan kita. Sebelah sana perempuan, di sini sampai belakang perempuan. Nampak di belakang, tidak berani mendekat. Sebelah sini perempuan, di depan nampak cuma satu baris saja laki-laki. Nampak hari ini seperti kaum tertindas, dihimpit dari berbagai macam arah. Makin dekat betul dengan kiamat. Mau tahu gak perbandingan laki-laki berapa orang, perempuan berapa orang? Mau tahu? Yang kompak mau tahu? Kalau sudah begini perbandingannya,
Nabi kasih tahu berarti sudah dekat betul. Mau tahu berapa nanti jumlah perempuan dan laki-laki kalau sudah dekat betul dengan kiamat? Mau tahu? Yang kompak dong, mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sebelum saya lanjutkan, Ibu, saya mohon izin dulu memberitahukan, Bu, kita break sebentar, dengarkan azan, lalu kita jawab sama-sama, dan nanti hujan. Masya Allah, ada bonus hari ini saya bocorkan, Bu. Jangan lupa nanti ketika azan terdengar langsung jawab dan iringi dengan doa. Lengkap sudah hari ini. Saya bocorkan Bapak Ibu. 1. Kita berada di waktu asar sebelum nyampe maghrib, itu waktu mustajab kalau berdoa. Doanya tidak akan ditolak. 2. Kata Nabi ketika hujan turun. 3. Ketika terdengar suara azan. Langit lagi terbuka. Sintani maturaddani doa. Kata Nabi ada 2 tempat. Kalau 2 tempat ini dipakai untuk berdoa pasti diijabah. 1. Ketika azan terdengar. 2. Ketika hujan turun. Plus lagi hari ini hari Jumat, hari berkah. Plus lagi di waktu yang mustajabah. Saya mohon keikhlasannya sebelum azan kita kumandangkan, Bapak Ibu. Bu, nanti selipkan doa. Doakan bangsa ini, doakan pemimpin kita, doakan keluarga kita, doakan anak cucu kita, doakan apapun kebaikan buat kita dan semuanya. Dan nanti setelah azan tetap duduk, jangan ada yang bergerak. Kita baca doa azan sama-sama. Setelah itu nanti kita lanjutkan dulu tausiah sampai selesai. Pasang niat di hati, saya dengarkan panggilanmu ya Allah, dan nanti saya tunaikan sholat setelah selesai acara. Tidak apa-apa, kita sholatnya ditakhirkan, karena dalam satu dalil hadis sahih Nabi pernah mengakhirkan sholat asar. Bahkan dalam riwayat Nabi ketika tahiyat lalu mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terdengar masuk waktu maghrib. Boleh mengakhirkan sholat, apalagi kita sudah ada uzurnya. Betul? Kalau break dulu lalu sholat, saya pastikan tabiat orang Indonesia kalau sudah bubar susah ngumpulin lagi. Betul? Kita sepakati dulu ya. Asarnya kita takhirkan paling cepat setengah 5, paling cepat jam 4, paling lambat setengah 5. Jam 5 pun tidak apa-apa, karena Nabi pernah sholat asar sudah mepet dengan maghrib. Ini uzur, bukan dilakukan tiap hari. Karena belum tentu 10 tahun, 20 tahun lagi saya bisa ceramah lagi di sini. Betul? Kalau kita sholat nanti Bapak Ibu molor, saya nggak punya waktu lagi. Karena jam 4 paling lambat setengah 5 saya harus keluar dari tempat ini, sudah harus menuju ke tempat yang lain biar berbagi waktu dan tidak ada yang dikecewakan. Maka mohon maaf, jangan takut kita tidak termasuk golongan orang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Siapa yang dimaksud ayat ini neraka wail bagi orang yang melalaikan sholat? Dia adalah orang yang sholat tepat waktu, rajin, tapi tetap berbuat dosa, membunuh orang, nipu orang, maksiat. Dan ketahuilah kita tidak dalam konteks berbuat maksiat. Betul? Kita sedang dalam proses menuntut ilmu, dalam beramal, dahulukan ilmu. Betul? Kita sepakati dulu ya, biar nanti jangan ada fitnah. Soalnya ada orang yang gak mendengar pesan saya dari awal,
Nggak dengar saya sampaikan hadis sahih, Nabi pernah mengakhirkan sholat, tiba-tiba muncul-muncul datang langsung main protes. Sholat dulu Ustaz, sholat dulu. Itulah orang yang bodoh, nggak belajar nyalahin ulama. Betul? Betul? Paham? Kita dengarkan dulu suara azan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ikuti saya. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful. Bapak Ibu mohon keikhlasannya kita baca surah Al-Fatihah. Yang pertama kita niatkan buat orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan badannya, Allah angkat penyakitnya, Allah kuatkan ibadahnya. Kalaupun Allah inginkan, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan anak cucu kita menjadi penghafal Quran, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Allah berkahi usaha kita, Allah kabulkan niat hajat kita.
Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang belum punya pasangan Allah hadirkan jodoh yang terbaik dalam hidupnya, yang belum dapat keturunan Allah hadirkan keturunan yang menjadi aset dunia dan akhiratnya. Allah lindungi kita dari fitnah dunia, Allah lindungi kita dari kejahatan makhluk-makhluknya. Ada hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Sebutkan nama orang tua masing-masing. Niatkan semuanya, langit sedang terbuka. Al-Fatihah. Shiratal ladzina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu betul dengan kiamat, perbandingan perempuan dengan laki-laki, Nabi kasih bocor. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, kata Nabi, kalau sudah dekat betul dengan kiamat, jangan main-main. Nabi kasih bocoran, jumlah perempuan 50, jumlah laki-laki hanya 1 orang. Sekali lagi, jumlah perempuan 50, laki-laki 1. Kakek sanggup? Bu, 50 perempuan, laki-laki 1. Sekarang tahu nggak sensus terbaru di Jawa? Perempuannya sudah 20, laki-lakinya 1. Ini menunjukkan bahwa Nabi bukan asbun asal bunyi. Apapun yang keluar dari mulut Nabi 1400 tahun yang lalu sekarang terbukti. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang keluar dari mulut Nabi semuanya adalah petunjuk dari ilahi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudah menjadi sponsor, menjadi wasilah yang menghantarkan saya safari dakwah keliling Palembang dan sekitarnya. Sore ini titik tausiah saya yang ke-39. Ada hampir 60 titik acara yang akan saya hadiri. Saya dibawa oleh komunitas Riau Indonesia mengaji. Berawal dari anak muda yang soleh di kota Riau, lalu mengembangkan sayapnya
merangkul anak-anak muda pilihan dari setiap kota di negeri Nusantara ini. Ibu, mereka jangan dipandang sebelah mata. Mereka memang muda, tapi mereka mantap jihadnya. Masih muda sudah mau jadi sponsor acara dakwah. Masih muda sudah mau menyenangkan hati Rasulnya. Bu, mereka menamakan gerakan mereka Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Takbir. Bulan kemarin saya dibawa mereka keliling ke Balikpapan, maaf, ke Kalimantan Timur. Berawal di Kabupaten Berau, lalu bergeser ke Kabupaten Bulungan, lalu masuk ke Kabupaten Pasir, dan berakhir di kota Balikpapan. Tapi di Balikpapan saya nggak mau lama-lama, khawatir, takut karena di Balikpapan. Bu, kalau saya diundang, dipanggil tausiah ke Papua, saya mau. Dipanggil tausiah ke Makassar, Sulawesi, saya pergi. Dipanggil tausiah ke Bali, saya datang. Ke Sampit pun saya hadiri. Tapi ada 3 kota saja, 3 kota saja di Indonesia. Saya kalau dipanggil ke sana belumlah siap. 3 kota, 1 di Balikpapan, 2 di Palu, 3 di Lahat. Rojiun semua. Di Balikpapan, di Palu, dan di Lahat. Betul. Bulan ini saya dibawa Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Muter-muter, bahasa Inggrisnya ngubeng-ngubeng. Kadang-kadang dibawa masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang dibawa masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang saya dibawa masuk kampung, keluar kampung, saya pun merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa puas, ibu, puas. Senang lihat saya susah. Susah lihat saya senang. Siapa yang bilang orang hutan? Ngajak belago. Ini saya sadukan dengan Ferdi Sambo. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Bu, anak muda ini di mata saya justru mujahid. Menurut bangsa kita ini, mereka pejuang-pejuang NKRI yang menjaga keberkahan bangsa kita. Bu, mereka lah yang membiayai kedatangan saya. Tiket pesawat, saya dan asisten saya yang bayar mereka. Tiket sekarang mahal tau, mahal. Betul, Bu, tiket mahal. Yang bayar semuanya mereka. DKM Masjid hari ini nggak usah repot-repot bayarin tiket pesawat saya. Mereka yang nanggung semuanya. Alhamdulillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Bu, Hotel saya di Exalted bintang 5, 2 kamar yang bayar mereka. Panitia hari ini tidak usah repot-repot bayarin hotel saya. Tidak usah. Mereka yang nanggung semuanya. Fabi ayyi ala ila rabbikuma. Mobil saya bawa langsung dari Jakarta. Bensinnya yang bayar mereka.
DKM masjid nggak usah repot-repot nyanterin mobil, nyiapin mobil, antar jemput saya, nggak usah. Biarkanlah saya datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Siapa yang ngomong jelangkung? Tadi orang hutan, sekarang makin ganas. Jelangkung. Ini saya laporkan lagi dengan Ferdi Sambo. Kena pasal berlapis. Bu, Ibu, fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat apa lagi yang kita dustakan? Bahkan makan dan minum saya yang bayar mereka. Bu, Ibu, izin saya rekam. Nanti saya masukkan ke program Bukan Dunia Lain. Bu, belum kompak. Bu, masih belum kompak. Bau, kok bau? Iya, ada yang belum mandi, jangan-jangan di depan saya. Bu, yang bayar, yang nanggung semua kedatangan saya adalah komunitas Rio Indonesia Mengaji. Bahkan makan minum saya, mohon maaf, mulai dari tiket pesawat, mobil, hotel, bahkan makan minum saya yang bayar mereka. Sarapan pagi, makan siang, makan malam, mereka semua yang nanggung. Panitia hari ini dak usah repot-repot nak nyiapkan makanan buat saya. Dak usah repot-repot pakai nak nyiapkan nasi minyak, pakai nak nyiapkan pempek. Dak usahlah, bungkus baik. Mohon maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Salah, jangan dianggap serius. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Ibarat kate, bahasa yang lagi viral sekarang, istilah kate menurut Jidan, istilah kate ente kadang-kadang Bu, Indonesia ini gampang banget kalau pengen ngetop, bikin sesuatu yang aneh-aneh saja langsung viral. Kemarin saya didengarkan sebuah lagu, perasaan lagunya nggak bagus-bagus amat, sekarang viral. Nggak bagus-bagus amat. Loh, kalau si kok bagi dua lalamo. Ini ada lagu baru yang lagi viral. Begitu culik, lupakan lehat. Apanya yang bagus ini? Betul. Bu, ibarat kata hari ini saya dihadirkan di sini gratisan. Sekali lagi saya didatangkan. Kenapa? Oh, ada bau angin. Kita bersalawat dulu. Ibarat bahasa kita
saya didatangkan di sini tahu nggak? Gratisan. Yang kompak jawab hamdalah. Belum direkam dong. Bu, ibarat kate, istilah kate, hari ini saya didatangkan di sini gratisan. Rugi betul yang nggak mau datang hari ini, rugi. Belum tentu bisa melihat saya live begini. Mungkin selama ini ibu cuma lihat saya di TV kan? Sebenarnya saya juga sering lihat ibu dari TV. Rugi betul yang tidak mau datang hari ini, rugi. Belum tentu sejarah ini akan terulang kedua kali. Maka saya titipkan pesan buat semuanya. Dengarkan baik-baik. Kalau kebaikan itu bisa dilakukan hari ini, jangan sekali-kali katakan besok, besok, besok. Belum tentu besok kita panjang umur. Kebaikan bisa diulang, betul? Kalaupun panjang umurnya, belum tentu sehat badannya. Jangan lupa, kesehatan itu nikmat terbesar kedua setelah iman. Orang kalau sehat, aman sehat, pacak begawi. Nah, keluar kau masuk kerajaan. Aman sehat, pacak beribadah. Waktu sehat, pacak bekerja apapun saja. Betul? Kalaulah sakit baru tahu nikmat sehat. Berapa banyak uang lagi sehat males tak hadir pengajian, males tak masuk ke masjid. Kage amanlah tedede. Tedede. Tahu tedede? Amanlah tedede di rumah sakit, tidak pacak bergerak, baru ngoceh mulutnya. Ya Allah, aku kepengen ke masjid ya Allah, please ya Allah. Aku kepengen hadir pengajian ya Allah. Kata malaikat, oi macet kemarin kemana? Kata dede baru nak mikir. Waktu sehat tidak mau masuk ke masjid, nyengok masjid ngelengos. Begitu sudah jadi jenazah, baru nak minta disolatkan di masjid. Betul? Itu namanya al-buyan, al-benar, al-lolo. Betul? Kalau kebaikan bisa hari ini, jangan katakan nanti-nanti, nanti keburu mati. Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Saya yakin di depan saya ini betul-betul orang pilihan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenangan saya. Makhluk langka harus dimuseumkan. Kita doakan komunitas Rio Indonesia Mengaji, insya Allah dijaga istiqamahnya. Hari ini mereka datangkan saya di sini, mudah-mudahan di lain waktu mereka datangkan ustazah lain dari Jakarta berbagi ilmu untuk kita semua. Saya ingatkan pesan ulama, kalau dak pacak jadi wong bae, paling ida
membantu kebaikan yang dilakukan wong baik tersebar. Kalau kita tidak pacak macam komunitas ini, paling tidak nanam saham akhirat. Siapa tahu lewat infak kita itu anak cucu kita kagak ada yang jadi pejuang agama. Siapa yang mengira berkat infak terbaik kita itu lahirlah anak kita jadi penghafal Quran? Siapa yang menentukan? Allah yang menakdirkan berkat infak kita anak cucu kita ada yang jadi ulama besar. Maka sore ini saya ajak dulu Bapak Ibu dan saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik, kita bantu, kita semangati budak-budak muda ini biar makin semangat kagak menghadirkan ulama-ulama lain mampir berbagi ilmu dengan kita. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan. Tidak akan pernah rugi siapapun yang gemar bersedekah. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya titipkan dulu pesan Nabi. Ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apapun yang kita makan pasti bahasa Inggrisnya cetok, pasti busuk, betul? Wa ma labista fa'ablaita. Apapun yang kita pakai pasti lapuk, betul? Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Apapun yang disedekahkan Nabi pastikan kekal selama-lamanya. Siap kelak sesuatu yang bakal kekal membahagiakan kita di alam barzah. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya titipkan dulu pesan Nabi yang kedua. Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Kata Nabi, tidak akan berkurang loh harta apapun yang kita sedekahkan. Bertambah, pasti bertambah. Mano ada ceritanya wong yang rajin sedekah jatuh miskin, mano ada. Yang ada makin kenceng sedekahnya, makin nambah berkah usahanya, makin nambah berkah hartanya, makin bahagia keluarganya. Betul? The more you give, the more you get. Nah, saya ulangi. The more you give, the more you get. Do you understand? Allah, yes. KM 15. Yes. Sotoy kadang-kadang. Inilah mak-mak, Pak Camat, Pak Lurah, sotoy, sok tahu, sok ngerti, sok paham. Orang saya aja nggak paham. Ini biar kelihatan keren aja. Mak, yang tadi saya baca itu bahasa Inggris. The more you give, the more you get. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Makin banyak kita berinfak, makin banyak kita memberi, makin banyak yang kita terima gantinya. Paling kecil rumusnya dalam Quran nyenjuk siko bidar Allah diganti 10 itu. Paling kecil itu.
paling besar ratusan. Mana dalilnya? Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Satu kamu keluarkan di jalan Allah, Allah siapkan gantinya 10. Nah, tengok ke depan. Hari ini saya ngasih 100 di jalan Allah, yakin saya bakal diganti 1.000.000 oleh Allah. Yakin. Kalau Allah ganti macam-macam caranya. Contoh nih, saya nunjuk 100, yakin habis ini panitia ganti 1.000.000. Ya kan, contoh aja. Contoh. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Bu, saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik, senangkan hati Rasulullah. Apalagi hari ini, hari Jumat. Bu, yang ngomong dong, Bu. Hari ini hari apa? Bukankah Jumat adalah Yaumun Mubarak, hari yang penuh diberkahi? Apa baik kebaikan yang dilakukan hari ini pahalanya tidak sama dengan hari-hari lain. Ibu hadir pengajian di hari lain pahalanya 1, hadir pengajian di hari Jumat pahalanya berlipat ganda. Bapak ibu bersedekah di hari lain pahalanya 1, tapi bersedekah di hari Jumat pahalanya berlipat-lipat ganda. Bapak ibu bersolawat di hari lain pahalanya 1, bersolawat di hari Jumat berlipat-lipat ganda. Bapak ibu wakaf Quran di hari yang lain pahalanya 1, wakaf Quran di hari Jumat pahalanya berlipat ganda. Itu namanya fadhailul a'mal. Capeknya sama, pahalanya beda. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teknik ceramah terbaru, Ustaz. Ini baru saya karat. Jadi kalau niru copy paste al-hafsyah. Bu, saya bukan cuma bermain, tapi ada pesan-pesan di dalamnya. Saya titipkan pesan ketiga. Bu, percaya dah apa yang dikorbankan di jalan Allah itu pasti bertambah. Percaya dah? Percaya dah. Cak mana ya? Kalau saya lihat kayak enggak percaya. Bu, maaflah kalau bahasa saya galak campur-campur antara Jakarta Palembang. 2005 saya tinggalkan Palembang 2005. Diculik SCTV, dibawa ke Jakarta, dikontrak eksklusif, dibuatkan program duet maut bersama Uji keliling Indonesia. Bu, sekarang KTP saya DKI, Gubernur saya Anies Baswedan, tapi hati saya tetap bangga wong kita galo, tapi bukan wong kita gilo. Bu, maklum kebe kalau galak bercampur-campur bahasa Palembang Jakarta lama dah mudik. Kadang-kadang galak tersebut antar dukin, kage aja, basing saja, cak mana ya? Kadang-kadang suka tersebut gak kadang. Jawab yang kompak, makin kompak saya makin semangat. Saya rekam. Ini poin-poin penting. Bu, jawab yang kompak. Bu, tidak usah jeli-jeli. Ada masalah tidak? Bu, percaya dah apapun yang sudah dikorbankan di jalan Allah pasti bertambah. Percaya? Masih belum kompak, Cak. Lebih kompak dong.
Percaya dah apapun yang dikorbankan di jalan Allah itu pasti bertambah. Percaya? Macam tepat soalnya. Nih biar makin percaya, saya kasih bukti. Mau? Ibu pernah lihat anjing? Pernah dong? Ibu pernah lihat kambing? Nah, dari dua binatang yang baru saya sebut tadi, ada anjing, ada kambing. Mana di antara dua binatang itu yang paling banyak jumlahnya? Anjing atau kambing? Pasti kambing. Di mana-mana jumlah kambing itu lebih banyak dari anjing. Makanya seorang pengembala pacak punya 1000 kambing cukup dijago seekor anjing. Sekarang saya tanya lagi, dari dua binatang itu mana yang setiap tahunnya di seluruh belahan dunia ini dikorbankan puluhan juta ekor pada hari raya Idul Adha? Anjing atau kambing? Sampai detik ini mana pernah saya nyelip ada sepanduk tercancang sepanduk bertuliskan hadirilah pembentukan panitia korban anjing. Mana pernah? Di mana-mana yang dikorbankan kambing, anjing mana pernah dikorbankan? Tapi meskipun anjing setiap tahun puluhan juta ekor seluruh dunia dikorbankan, tidak membuat anjing tidak membuat kambing menjadi punah, tidak membuat kambing berkurang jumlahnya. Walaupun anjing tidak pernah dikorbankan, anjing jumlahnya nggak pernah bisa mengalahkan kambing. Betul? Betul? Ini pesan ilmu tersirat dari Allah. Demi Allah, yakinlah apapun yang engkau korbankan selama di jalan Allah, untuk Allah, tidak akan pernah berkurang, tidak ada kata titik, tidak akan punah, terus ada koma, terus bertambah, bahkan jadi berkah. Takbir! Yang tidak nambah itu cuma singkok baik, korban perasaan. Betul? Maka saya mulai dulu dari diri saya. Kesian kawan, kesian mancing. Hatinya pasti bertakut. Salonnya bukan salo, ini teknik. Nunjuk kesempatan ibu-ibu yang tadi naik warna biru berbawa abang. Ini teknik. Ini sedekah tapi diperpadukan dengan teknik psikolog. Lama saya belajar ini. Ibu bapak percaya nak jadi apa sifat kita itu tergantung apa yang sering dilihat oleh mata. Buktikan. Betul? Betul? Rekam lagi. Nanti saya share. Ini poin-poin penting. Percaya dan mau jadi apa sifat kita, salah satunya bergantung dari apa yang sering dilihat oleh mata. Percaya? Kalau mata kita sering melihat, memandang orang-orang yang soleh, akan cenderung ingin jadi soleh. Kalau mata sering melihat yang baik-baik, kita akan termotivasi menjadi orang baik. Kalau sering melihat kemaksiatan, orang-orang jahat, kita bisa cenderung akan berbuat kejahatan. Betul?
Nah, saya sudah survei. Nah, jadi apa wong tu tergantung apa yang sering diseling. Bu, apa yang sering dia jingok menentukan sifat dia. Saya kasih contoh ya. Ibu-ibu tahu tak petugas kamar mayat? Petugas kamar mayat, gato-gato sifat dia jangan senyum. Jangan senyum. Mana pernah saya melihat petugas kamar mayat sengih, nyengih. Mana pernah bawaannya ini tegang terus. Kenapa? Karena tiap harinya nengok mayit. Apa ada di sini mayit yang cengah-cengir? Kalau ada, dia akan jadi mayit berikutnya. Betul tak? Sering dijengok jadi terekam. Lama-lama jadi tabiat, jadi sifat. Bukti kelak. Bu, saya lah survei, jangan main-main. Survei membuktikan. Yang kedua, ibu, saya dulu punya teman tak pernah senyum, cembut be, jengok wong cembut terus. 10 tahun berpisah. Saya pindah ke Jakarta, dia hijrah ke kota lain. Nah, satu hari saya tabligh akbar di satu kota, saya kaget. Belasan ribu yang datang mendengar ceramah saya nampak duduk di depan wajah teman lama saya. Tapi ada yang berubah. Dari awal saya ceramah sampai akhir dia cengah-cengir. Mulai takut dan curiga saya. Gila budak ni cek, gila budak. Gila caranya budak. Dari awal cengah-cengir. Murah betul senyumnya. Dan kan tengok lagi setengah cengir. Selesai ceramah saya dekati, saya tanya, Mang Cek, masih ingat gak kawan lama? Ingat Habib. Saya pikir Habib yang lupa. Tidak bakal lupa. Gaya kau tuh tekam. Tapi ngomong-ngomong, kok sifatmu berubah ya? Dulu kau nih galak cemburu, gak pernah senyum, sungkannya senyum. Hari ini kok berubah? Dari tadi senyum terus. Apa sih sebabnya? Habib, alhamdulillah, aku nila dapat gawe, aku nila dapat pekerjaan. Oh, ini sebabnya. Ngomong-ngomong, kau begawe di mana? Rumah sakit jiwa. Oh, pantes. Sering nengok wong gilo ketawa, sering nengok wong gilo senyum dewean. Nular. Lama-lama kau pun baca gilo. Betul. Nah, percaya nggak? Mau jadi apa sifat manusia tergantung apa yang sering dilihat, tergantung apa yang sering didengar, tergantung apa yang menjadi darah daging masuk ke dalam badan. Takbir. Kalau yang masuk ke dalam badan makanan halal thayyibah, biasanya sifatnya cenderung mencintai kebaikan. Makanya mohon maaf, kalaulah males berbuat kebaikan, hati-hati, introspeksi. Mungkin mata nyingok maksiat, mungkin kuping dengar riba, mungkin mulut makan-makan yang haram. Itu akan menghambat kita untuk semangat dalam kebaikan. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Kadang-kadang saya suka kesel, giliran ngasih biduan warna merah, ngasih bini duit ribuan. Betul? Bukan bapak-bapak di sini, di tempat lain. Buyan ngenjuk biduan 100.000, ngenjuk bini anak pelit. Ngenjuk biduan 100.000, pajak menghilangkan 1 juta keberkahan duit kita. Jangan main-main Pak, jangan cengir-cengir.
itu bisa mencabut keberkahan harta yang lain. Tapi kalau ngasih istri, ngasih anak, ngasih wong tua, pahalanya malah berkah. Itu justru mendatangkan keberkahan buat yang lain. Ngasih 100.000 buat keluarga, diganti 1 juta bukti kelapa. Jadi tidak usah lah danai panggung bersihkan lah tua bangko nyawa. Badan lah bau jenazah. Ih najis teralala. Macam mana ya kita lihat itu? Macam mana hati kita itu rasa? Untuk saya dapat kiriman video untuk naik tangga beda terdede. Pengen nak naik ke pucuk pakai si bersihkan nyawa bidua. Ditarik oleh yai neneknya. Oh udah sadar lah kau tuh lah berapa kali masuk rumah sakit. Oh kau ditolakku malu jadi tontonan uang direkam. Zaman sekarang gak usah aneh-aneh pak. Zaman sekarang mau punya handphone galau bikin yang aneh-aneh di viral seluruh dunia nengok kegiatan kita melaknat kita lalu. Betul? Kebayang gak? Ini jadi sumpah yang namanya apa? MLM. Seluruhnya. Oh kau dikati hati dan betul kau ni. Kau dengan lemah dari kau. Uang nyumpain. Nambah siap. Makanya sekarang ini zaman medsos banyak-banyak bikin kebaikan. Kaki ada yang merekam kita di share. Uang nyingok. Kepala kebahagusnya uang ini Allah amal digaji ya Allah. Ya Allah panjanglah umurnya ya Allah kurangkan rezeki dia. Akhirnya ngalir kebaikan. Betul? Sekarang ini zaman medsos salah sedikit diviralkan. Betul? Makanya kalau ingin viral dengan yang baik-baik. Insya Allah. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Siapkan infak terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya titipkan pesan yang terakhir. Bu, saya rekam. Ini juga poin penting. Bu, saya titipkan pesan terakhir. Nanti pulang dari sini buka Al-Quran, cari surah Al-Munafiqun, lihat ayat ke-10. Persis di tengah-tengah ayatnya Allah ngasih bocoran. Orang yang sudah meninggal dunia saja merengek, menangis-nangis, memohon, meminta kepada Allah agar dihidupkan sebentar saja. Untuk apa? Bukan mau sholat, bukan mau haji, bukan mau puasa, tapi mereka minta dihidupkan sebentar saja, hanya ingin mengulang sedekah agar mereka digolongkan jadi orang-orang soleh di hadapan Allah. Pertanyaannya, kenapa sampai sebegitunya? Lah mati minta dihidupkan, cuma nak sedekah baik. Jawabannya kata Nabi, sedekah itu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya buat kita kalau sudah mati, salah satu manfaatnya sedekah buat ahli kubur adalah sedekah akan memadamkan haram kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Atau bahasa lainnya, sedekah akan jadi AC pendingin kita di alam kubur nantinya. Bu, saya bacakan ayatnya, dengarkan baik-baik. Yang mati minta dihidupkan cuma pengen sedekah. Kata ulama, aku tak malu. Kita yang masih hidup dak galak sedekah, padahal pasti mati. Betul? Mana ayatnya? Saya bacakan ayatnya. Dengarkan dengan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
Saya paling anti kalau ada jamaah pengajian diajak masuk surga, nyebut nama Allah lemes niat. Allah, Allah, Allah. Bu, jika wong nonton musik, nonton dangdutan, konser, itu penontonnya teriak-teriak, jingkrak-jingkrak, melodi lagu yang dinyanyikan biduannya. Masa mereka dalam kemaksiatan aja kompak semangat, kita ini dalam kebaikan. Menyebut lafaz Allah itu adalah kebaikan, pasti dapat kemudian. Masa kita lempar Allah? Oh, tunjukkan kepada mereka ahli maksiat bahwa kita ahli surga, ahli kebaikan, lebih kompak, lebih semangat. Siap? Saya ulangi ayatnya. Kita getarkan masjidnya dengan menyebut lafaz Allah, biar semua menjadi berkah dunia akhirat. Siap? Awas lo. Saya yang serak-serak ini saja tetap semangat. Masa ibu yang segar-segar? Oi, jangan kalah dengan ibu-ibu di pengajian lain. Ada ibu-ibu waktu itu saking semangatnya meneriakkan lafaz Allah sampai dia tidak sadar gigi palsu lepas. Ayo, siap kita getarkan ruangan ini dengan menyebut nama Allah. Siap? Saya ulangi ayatnya yang kompak. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa akum minas salihin. Orang yang sudah mati berkata kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan kembali, kami ingin bersedekah ya Allah, kami ingin bersedekah agar kami digolongkan jadi orang-orang yang saleh. Saya mulai dari diri saya.